Malam ini aku punya narasumber Ustadz Wafi ini. Nah, Hmm. Jadi ini ah, Ustadz Wafi ini maksudnya untuk apa Ustadz Wafi di sini? Sumbernya sebagai apa gitu supaya diskusi apa gimana? ya sebagai narasumber diskusi lintas iman. Kalau kau mau diskusi sama dia, silakan. Oke. Ya, malam buat Ustadz Wafi ya. Ini saya baru ketemu dengan Ustadz Wafi namanya. Jadi saya baru tahu juga. Apa yang akan kita diskusikan Pak Ustadz? Terserah, yang penting dua arah. Yang penting dua arah Tanya ya. sama Robert nih. Mm-mm. Ya, Ustadz yang bebas. domba domba tadi coba tanya ke Robert. Saya mau tahu jawabannya. Domba tadi. Ya, lanjut Domba ya, apa? Bet. Oh, Silakan. ya saya bertanya bukan untuk diskusi itu. Sebenarnya cuma penasaran karena saya kan pelajari kan. Saya belajar Bible lah. Heeh. Jadi ada satu ungkapan itu yang membuat saya penasaran gitu loh. Karena kayaknya penting banget. Jadi di dalam Bible itu sebuah istilah itu tidak muncul tiba-tiba. Setiap ada istilah itu pasti ada sejarahnya. Nah, ketika saya buka di dalam Yohanes 1 nomor 29, Yohanes kan bilang tuh bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Nah, Betul. yang mengistilahkan pertama kali Yesus sebagai anak domba Allah itu kan Yohanes, Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 nomor 29. Iya. Nah, Yohanes itu dapat referensi dari mana? Mengatakan Yesus disebut dengan anak domba Allah. Karena dia yang pertama kali nih yang menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Jadi referensinya kenapa dia kok bisa mengatakan Yesus anak domba Allah? Pasti kan referensinya merujuk kepada perjanjian lama kan? Karena dia orang Yahudi kan yang mengikuti syariat Nabi Musa waktu itu gitu loh. Itu Di Keluaran pertanyaannya. 12 ya. Referensi dia Betul. mengatakan, hmm? Di Keluaran 12 itu kan terbuka ya. Dalam Keluaran 12 kalau tidak salah tentang anak domba Allah tuh. Saya coba Itu lihat dulu kaitannya ya. sama penghapus dosa ya? Iya, jadi dalam lambang keselamatan kalau saya coba lihat ya dan baca supaya pasti ya. Soalnya kalau ngarang-ngarang 12 ayat 7 kalau nggak salah ya. Mm-mm. Karena nggak mungkin istilah itu muncul tiba-tiba kan, pasti ada rujukan dari perjanjian lama gitu loh. Iya, Keluaran 12 pokoknya nih. Jadi di sini tentang perayaan Paskah jadi segala sesuatu Tuhan Yesus itu datang dan darah itu menjadi tanda bagi rumah-rumah kamu ya sebagai yang namanya ini dalam yang namanya ketika waktu tentang 10 tulah itu waktu mereka bangsa Israel itu tidak yang namanya dibebaskan oleh Firaun. Nah, di situ ada yang namanya eh, Kejadian berapa bang? Keluaran, Keluaran 12. Jadi di Oke, situ tuh keluaran ya. jadi di situ tuh selalu ada yang namanya 10 perintah Allah. Kemudian kalau nggak salah tuh anak sulung dari mereka dari Mesir itu akan yang namanya akan dihanguskan atau dibunuh ya kalau mereka tidak mengeluarkan bangsa Israel. Nah, untuk supaya sebagai penanda bahwa itu bukan yang namanya pintu dari bangsa Mesir, mereka memberi tanda ya membunuh anak domba itu kemudian melapnya pada menaruhnya ya pada pintu-pintu dari yang namanya bangsa Israel. Itu sih, itu tentang Se- keselamatan. Keluaran Jadi dengan 12 ini banyak loh. ya coba ayat yang kalau itu jelas sih ya. Kalau yang tentang dia kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dibubuk kedua tiang. Nah, ini ayat yang ketujuh ya. Pada Ayat rumah-rumah. ketujuh. Ya. Kemudian di Bentar ya. akan pengganggu dekat sebab malam ini aku akan. Nah, ini yang di
apa namanya di ayat 12-nya, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu tanda bagimu pada rumah-rumah itu mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi kalau itu referensi dari apa yang didapatkan oleh Yohanes yang namanya darah anak domba itu. Dan itu selalu dengan yang namanya Nah. keselamatan. Silakan. Boleh nggak saya tanggapi, Mas? Jadi gini, Silakan. ini coba saya baca ini ya. Ini bukan tentang persembahan anak domba untuk penebusan dosa sih. Ini lebih ke tulah. Jadi cerita tulah yang terjadi kepada orang-orang yang ada di Mesir ya. Jadi ini kan berarti ayat ini kan di zaman Musa berarti saat itu. Di zaman Musa ketika Musa mengajak orang-orang untuk menyembah Tuhan yang benar. Nah, sehingga Tuhan-Tuhan yang lain yang menyembah Tuhan yang lain itu dimusnahkan. Nah, ini bukan konteksnya untuk menebus dosa. Jadi maksudnya begini, Yohanes itu tegas loh, ngomongnya begini. Inilah Yesus, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Berarti kan seolah-olah Yesus ini statusnya sebagai persembahan yang akan menjadi penebus dosa. Sedangkan di sini bukan penebus dosa, malah pembantaian orang-orang yang tidak menyembah Tuhan Musa, kan begitu kan? Jadi yang Bukan. tidak menyembah Tuhan Musa Jadi itu bukan. dimusnahkan kalau di sini. Bukan. Jadi kalau Anda baca di situ anak domba, seekor anak domba. Pokoknya di situ tuh kalau Anda baca menurut jumlah dan jiwa tentang anak domba itu kamu perkirakan. Artinya di situ domba itu tentang yang namanya penyelamatan, keselamatan. Jadi mereka mengoles di setiap pintu, maka pada ayat 13-nya tadi dia akan melewati. Jadi darah anak domba itu tentang keselamatan, bukan tentang pembantaian. Karena bangsa Mesir saat itu sudah diberikan peringatan, diberikan 9 tulah. Ya, mereka tetap yang namanya berkeras hati. Tetapi akhirnya Tuhan benar-benar sangat marah kepada mereka sehingga membuat yang namanya, dan pada saat itu ya memberikan yang namanya tulah ke-10 kematian bagi anak sulung bangsa Mesir. Jadi di situ yang makanya tentang keselamatan itu yang diberikan ketika waktu memanggil Yesus dengan anak domba itu tentang keselamatan yang dimaksud dari Yohanes, bahwa dia yang layak akan menyelamatkan umat manusia. Ya, di situ tentang keselamatan, bukan yang namanya tentang pengorbanan atau penebusan. Maksud dari perkataan Yohanes itu tentang keselamatan. Ya, tapi bagaimana dia akan mengorbankan dirinya itu Yohanes nggak tahu. Tetapi keselamatan itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Gini Bang, bedanya ya. Kalau tentang ini kan begini, nanti kan clue-nya itu di ayat ke-11. Ya, di ayat ke-11 kan clue-nya kan. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, Iya. ini seolah persembahan gitu loh. Sedangkan kasus Yesus itu penebusan. Jadi dosa sedunia ini ditebus oleh Yesus sebagai dosa. Kalau misalnya saya usul. Kalau kita ajukan ayat tentang Paskah, kayaknya nggak cocok karena Paskah ini bukan untuk menebus dosa, tapi untuk hadiah, gitu ya. Bukan untuk menebus dosa. Nah, kalau ini boleh nggak saya usul? Coba abang buka di Imamat 4 nomor 32. Begini. Masuk ke sana nggak kira-kira? Enggak. Kalau jadi gini, ya, ini tolong turunkan yang satu supaya kita seimbang lah kalau mau diskusi. Supaya kita tunjukin data enak. Kalau Ya. kamu minta besarin ngomong gitu, nggak perlu Oh, kok iya, ada udah. runku. Nah, besarin saya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, dalam hal yang namanya dan darah itu menjadi tanda bagimu.
Nah, kalau Anda membaca Yohanes 1 ayat 29 di sini ya, itu bukan yang namanya Yohanes sudah tahu bahwa dia akan dikorbankan, tidak pernah. Tetapi dia mengatakan itu karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah yang menjadi penghapus dosa. Jadi tidak ada di sini tentang kematian. Dia tidak tahu nanti Yesus itu mau datang dalam kematian, tidak. Tetapi mengibaratkan tentang keselamatan. Jadi Anda kalau membaca ini bukan menghapus dosa dengan membunuh, tidak. Di sini Yohanes tidak ada diksi dengan kata-kata atau kalimat untuk yang namanya menghapus dengan cara dibunuh, tidak. Ya, tetapi dengan yang memakai keselamatan, tetapi keselamatan yang didapatkan dan darah itu tanda bagimu, ya, rumah-rumah di mana kamu tinggal apabila melihat darah itu, maka akan lewat dari kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Israel. Jadi itu yang dimaksud oleh Yohanes, bukan berarti bahwa nanti dia akan yang namanya dikorbankan langsung di situ, tidak. Dia bilang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi Oke, tidak mengetahui itu cluenya. nanti apa yang terjadinya. Mas Robert, coba keluhnya kan menghapus dosa kan, anak domba Allah sebagai penghapus dosa kan. Yang di Paskah itu menghapus dosa nggak? Paskah mana? Maksudnya Paskah mana? Yang ini Paskah yang apa? di Keluaran 12 yang antum bawa tadi kan Oh, Paskah lafaz itu bukan. dari Paskah itu saat itu tuh perayaan roti tanpa ragi. Ya, jadi bukan tentang yang namanya pengorbanan di situ. Paskah di sini. Ini kan bangsa Israel masih berada di bangsa Mesir ya. Bentar ya, supaya jangan Saya kira sampai lebih salah. cocok yang ini loh, Mas Robert. Maksudnya begini, kalau dikaitkan dengan Kejadian 12, kenapa saya nggak sepakat? Karena lafalnya Yohanes menghapus dosa dunia, sedangkan Kejadian 12 itu bukan penghapusan dosa, bukan. Bukan, Ya, itu tentang lebih sebenarnya keselamatan. setelah saya pelajari. Jadi kalau Pak Ustadz menilai bahwa itu adalah suatu hal yang tiba-tiba harus dikorbankan, tidak. Yohanes menganggap di situ bahwa Yesus datang untuk menghapus dosa dunia, bukan dengan cara mati. Nggak ada yang tahu bahwa Yesus itu akan mati, nggak ada. Yohanes mengatakan seperti itu karena memakai diksi untuk penyelamatan. Jadi siapa yang mengikut dia, maka tidak akan dihukum oleh Allah. Sama seperti Kejadian 13 tadi. Oke. Jadi tidak ada narasi bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk mati, tidak ada di situ. Oke, coba lebih cocok ini enggak? Kalau menurut saya lebih cocok ini daripada Kejadian 12, maksudnya lebih masuk gitu loh. Di Imamat 4 nomor 32, di sini kan ada begini. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa. Nah nih, ini langsung cocok kalau ini nih. Tidak. Jadi Korban tidak penghapus ada di dosa. situ. Nah, haruslah Tidak ada di situ. Jadi tidak ada di situ bahwa Haruslah dia harus korban. membawa Itu seekor dia betina tidak yang bicara tentang hukum, Bang. Ya, Pak Ustadz. Loh, Dia di ini situ untuk tidak bicara persembahan tentang domba hukum. untuk penghapus dosa. Iya, Yesus tuh datang untuk menyelamatkan. Jadi bukan untuk yang namanya dia dikorbanan. Tidak ada yang tahu. Yohanes Menyelamatkannya dengan tidak menghapus dosa kan? bukan. Dikatakan Nggak domba. menghapus Tadi dosa kan, berarti dia. bukan. Tadi kan Anda fokusnya ada ayat 29 kan? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia tidak mengatakan di Nah, situ akan mengorbankan dosa, kan? dirinya. Loh, saya tadi kan sudah bilang Keluaran 13 tadi itu kan jelas tentang penyelamatan. Yohanes memakai dasar Keluaran 12 ayat yang ke-13 tadi, ayat yang ke-7 Enggak. sampai 13 Anda tadi. memaknai itu penyelamatan itu dari mana? Soalnya penyelamatan itu ya dengan cara penghapus dosa, Mas. Kan lafadznya kan penghapus dosa. Iya, kan ini Ini kan loh. tentang yang Coba, namanya menghapus ini. dosa dunia. Nggak tentang Iya, di menghapus imamat. dosa. Dia nggak Berarti kan bicara tentang yang namanya dia nggak ngomong tentang yang namanya di imamat, tetapi tentang keselamatan. Menghapus dosa dunia. Iya. Jadi Yohanes tidak pernah mengetahui bahwa Yesus tuh nanti akan menghapus dosa dengan cara yang namanya dibunuh. Tidak pernah. Tetapi tentang keselamatan.
Itu namanya Pak Ustadz mau cocok logi. Bukan. Loh, bukannya Mas Mata Pisau ya yang cocok logi ya? Soalnya gini Mas Mata Pisau, lafadz dari Yohanes itu jelas-jelas menggunakan kata penghapusan dosa, bukan keselamatan. Iya, Lalu menghapus dosa Mas dunia Mata bukan Pisau, berarti dikorbankan. Tidak ada kata iya, saya korban nggak di bahas, sini. nggak bahas itu Mas Mata Pisau. Saya tidak bahas Yohanes tahu apa enggak Yesus akan mati di salib. Enggak, saya tidak bahas itu. Hmm. Tapi lafadz dari Yohanes itu penghapus dosa. Yesus menghapus dosa. Apakah Iya, di Kejadian 12 kasusnya menghapus dosa? Kan enggak. Itu yang pertama sebenarnya. Itu kritikan pertama. Coba yang kritikan Abang kedua, Pak Ustadz baca darahnya ya. Jadi ketika waktu anak domba itu ditaruh di dalam pintu mereka, mereka tidak ada yang mati di situ. Makanya itu diselamatkan. Jadi siapa yang mengikut Yesus atau siapa yang mengikut anak domba itu, dia akan diselamatkan. Karena Lukas 2 ayat 11 malaikat itu sudah menyampaikan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau Anda bicara tentang Yohanes memakai kata imamat, tidak ada merujuk ke situ. Karena Yohanes melihat anak domba Allah, darah anak domba Allah itu, anak domba Allah yang dikatakan dalam Keluaran 12 tadi, itu sebagai yang namanya tanda sukacita bahwa Allah tidak akan menghukum mereka. Tidak ada di situ bilang nanti Yesus akan dikorbankan, tidak ada yang tahu. atau gini aja dah biar enak, biar tidak kesannya asumsi. Karena saya baca ini sama sekali di Kejadian 12 Mas, itu gak ada kaitannya dengan penghapusan dosa. Keluaran 12 ya, Keluaran 12 ya, itu Iya. tentang yang namanya kalau Jadi gini kalau aja dah, kalau pertanyaannya tidak simpelnya ada gini. kalau tidak ada sebentar, kalau tidak ada hubungannya ya, tentu di situ apa hubungannya dengan anak domba di situ. Sedangkan kalau di imamat tadi apa? Tentang apa? Imamat tadi Sama, tentang apa? domba. Ya, coba imamat berapa tadi? Saya Imamat buka berapa? ya. Mm. Imamat 4. Imamat 4 Imamat nomor 4 ayat 32. 11. Oh, Imamat 32. 4 ayat 32 sebentar ya. Lebih cocok ke sana sih kayaknya. Karena jelas penghapusan dosa, lafadznya sama. Oke ya. Ini jika engkau membawa seekor domba sebagai persembahan, ya ini ya, menjadi korban penghapus dosa. Ia harus membawa seekor betina yang tidak bercela. Loh, itu kan betina. Hubungannya apa? Ini ya, besarin saya Yusuf. Domba penghapus dosa kan? Iya. Kan yang di situ tidak ada anak domba. Haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Kok tiba-tiba dihubungkan Yohanes gak buta loh? Yesus itu bukan betina. Gimana sih? Berarti mengarah kepada gender juga ya? Loh, anak domba kalau di sini kan jelas. Ya, kalau pasca ini ketika Anda melihat di sini seekor, masing-masing seekor anak domba. Jadi harus dipahami apa yang dikatakan. Kalau Anda mau memakai kata anak domba di sini lebih jelas. Anak domba. Ya. Ini tapi bukan penghapus dosa. Seekor anak domba. Nggak Sebentar. jelas. Seekor. Loh, tadi yang saya bilang bukan tentang menghapus dosa, tentang keselamatan. Orang kalau mau selamat ya dosanya tidak ada dong. Kan itu logikanya. Anda mau selamat gini aja gimana? Anda bisa Gampangnya gini Mas. mencapai yang namanya surga, Anda harus mencium hajar aswad dengan menghapus dosa. Kan begitu. Kalau Yesus ini datang untuk menyelamatkan, bukan contohnya seperti, mohon maaf ya buat teman-teman muslim, jangan dipikir bahwa dengan menghapus dosa seperti yang namanya Anda lakukan, mencium batu. Tidak. Yang dimaksud Yohanes, penghapus dosa itu tentang keselamatan. Ya. Jadi ini anak domba, ini juga anak domba, Mas. Ya. Supaya Anda lebih mengetahui kalau tentang imamat ini, ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa. Haruslah ia membawa seekor betina tidak tercela. Ya nggak bisa. Nggak ada hubungannya betina. Kalau ini anak domba, ini juga anak domba. Begitu. Ini kenapa sih setiap kali kalau saya memberikan suatu hal yang namanya perumpamaan atau yang namanya
sedikit yang namanya menghapus dosa, kok tiba-tiba dibilang menghujat ya? Saya agak aneh sedikit Nah, penonton gini, Yusuf gini, ini. gini Mas. Silakan. Atau gini aja, ada nggak pendapat para pakar yang mengatakan bahwa maksud istilah anak domba ke Yesus itu larinya kepada Kejadian 12? Ada nggak yang mendukung? Keluaran 12 Ya, ya. Keluaran Itu 12. jelas Ada nggak yang mendukung pemikiran Anda itu, Yohanes ada nggak? Yohanes ya. Kalau Anda ngomong tentang tentang hal yang namanya Yohanes, Yohanes itu mengerti tentang yang namanya bangsa Israel. Dia seorang Israel. Dan dia menganggap Yesus itu adalah keselamatan. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini tentang keselamatan. Jadi bukan tentang yang namanya mereka tahu bahwa nanti Yesus akan dikorbankan. Tidak. Semua mengarah pada anak domba Allah itu tentang pengorbanan, tentang keselamatan. Enggak, maksudnya ada nggak para pakar yang mendukung tafsiran Anda seperti itu, bahwa maksud Yohanes 1 nomor 29 arahnya kepada Keluaran 12? Loh, memang arahnya ke situ, tidak ada pakar-pakar. Semua orang Kristen akan mendukung seperti apa yang saya sampaikan. Hanya orang yang Berarti kurang belajar yang enggak, pasti enggak. Saya mungkin sampaikan ada data ini, pendukung. Mungkin ada data pendukung. data pendukung tuh maksudnya tafsiran gitu. Bukan, iya, misalnya ada para pakar kekristenan yang dulu memahaminya Semua orang memang. Kristen akan menarasikan sama. Anda mau tanya Iya, kepada coba ada pendeta nggak datanya siapapun. itu? Bahwa semua orang Kristen pasti akan menarasikan sama seperti itu. Ada nggak datanya? Sebentar ya, saya cari ya. Kalau Hmm. ini kebetulan saya punya buku, cuma nggak dibawa di sini. Soalnya gini Mas, kenapa saya nanya itu? Karena kasus di Keluaran beda dengan kasus penyebutan. Gini, kalau Anda memaknai penghapus dosa sebagai keselamatan, berarti kan sama saja, penghapus dosa, keselamatan ya keselamatan, sama aja kan? Tapi lafadz yang dipilih oleh Yohanes adalah Aha. menghapus dosa, bukan menyelamatkan umat sedunia, bukan. Tapi lafadz yang dipilih adalah penghapusan dosa. Lalu Coba dikaitkan dengan diksi ya, Keluaran 12. Sedangkan di Keluaran diksi yang 12, dipakai ya. iya, diksi yang dipakai itu penghapus dosa, bukan Hmm. diksi keselamatan. Sedangkan kalau Oke. di Keluaran 12, itu bisa milih. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Berarti Yesus bisa disebut kambing juga. Ini gak wajib gitu loh, gak wajib di Keluaran 12. Bukan. Kalau Itu kalau boleh Anda domba atau memakai kambing. imamat tadi, Anda memakai kata imamat tadi, jelas itu bukan yang namanya anak domba. Ya, coba besarin saya Yusuf. Ini supaya Tapi kita untuk mengetahui penghapusan diksi yang dosa gitu tepat. loh. Bukan, kalau penghapusan dosa kan keselamatan itu pasti dengan yang namanya salah satu hal, ya, yaitu ada sebab dan ada akibat kan. Nah, kalau ini seekor anak domba, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga sampai kepada yang namanya, ya, kalau kita baca di sini, daging yang harusnya dimakan, kemudian ini darah anak domba itu, dan darah itu menjadi tanda bagimu. Ya, jadi Tapi jelas di sini apa belum yang ini loh. dimaksud di sini. Kalau Anda hanya mencari tentang narasi bahwa menghapus dosa sama dengan imamat ini, maka itu tidak tepat. Ini tentang yang namanya persembahannya korban penghapus dosa. Tidak ada di sini bahwa dia yang namanya seekor domba, anak domba, tidak. Tetapi anak domba yang dimaksud ini pada Keluaran 12 ayat 13 sampai 17 ini lebih tepat. Bahkan sampai kalau teman-teman bisa melihat di sini ya tentang perayaan Paskah itu jelas. Ya, Tuhan Yesus apa yang ada terjadi saat itu ya merupakan waktu mau Paskah juga. Jadi hikmat yang diberikan kepada Yohanes untuk mengatakan itu mengarah kepada hal yang namanya keselamatan pada bangsa Israel, tentang anak domba. Berarti gak Gitu. ada ya yang sependapat dari para pakar dengan cara berpikir Mas Mata Pisau ya? Ya, sekarang gini, kalau para pakar, Anda maksudnya mau para pakar siapa nih? Supaya saya tunjukkan apakah dia sama dengan saya? Ya, tunjukkan satu Enggak, pakar karena maksudnya saya menuntut Mas Mata Pisau, kalau memang kan tadi Mas Mata Pisau bilang semua jawaban Kristen ya pasti seperti saya. Nah,
Coba Itu coba ada contoh orang pakai Kristen satu. nggak yang berbeda dengan saya yang memakai narasi Anda? Enggak, Itu maksudnya aja. itu ada nggak data penguat, ya data penguat Izin Ustadz, bahwa Ustadz para Yusuf pakar, naikkan tunggu dulu Bun. naikkan Pak Dehe, Ustadz Yusuf naikkan Pak Dehe, mungkin bisa diskusi sama mata pisau ini. Jadi dia tahu semua Kristen itu berbeda-beda pendapatnya. Lanjutlah. Iya, Kalau yang jadi nggak sekolah ya pasti berbeda lah. Lalu ya enggak, begini, makanya kan begini, yang begini. saya tanyakan, Saya yang sampaikan tanyakan kepada para Bunda pakar Mila ini gitu. dulu. Bunda Mila dulu. Kalau Yang saya Bunda Mila, tanyakan itu para gini. pakarnya, bukan yang nggak Iya. sekolah. Kalau yang nggak sekolah, saya nggak tanya. Tapi yang saya Iya. tanyakan para pakar itu ada nggak yang sama pendapatnya dengan Anda? Satu saja. Kasih saya contoh, misalnya, Oke, misal nih sebentar ya. seorang pakar siapa gitu mungkin ada gitu loh. Bentar ya. Saya punya Oke. buku, cuma saya nggak bawa ya. Oke. Mendukung tentang yang namanya Istilah anak domba dikaitkan dengan Keluaran 12 gitu. belum dapat saya ini. Nanti saya akan bukakan. Ya, saya masih cari ya karena supaya kalau referensi saya itu pasti saya nggak mau yang abal-abal. Ya, Oke. tapi kalau saya punya buku nanti saya kalau memang Anda mau diskusi selanjutnya saya bisa bawa bukunya. Ya, karena memang saya pastikan tidak ada orang Kristen lain yang berbeda pendapat dengan saya apalagi memakai narasi Imamat 4 ayat 32 tadi. Saya pastikan kalau ada orang itu yang memakai Imamat 4 ayat 32, ya, saya mau minta debat dengan dia. Gitu aja. Karena Oke. saya mengambilnya jelas. Berarti Oke. masih dicari dulu berarti ya. Iya, karena kan kalau Anda butuh pendukung, tentu kan saya menjawab dengan data nih. Sudah ada data kan di mana referensinya ketika Yohanes 1 ayat 29. Saya tentu pernah membaca ya, dan kalau Anda memakai Imamat 4:32 tidak akan pernah cocok. Ya, karena itu di situ bukan anak domba, di situ Anda hanya mau memakai tentang penghapus sama dengan penghapus juga ya. Tetapi Anda tidak yang namanya referensinya harus apa, anak domba atau apa. Ya, kalau Anda membaca Imamat 32 ini ya, ini bicara lebih Lebih apa? lebih kepada yang namanya tanduk-tanduk mesbah imam. Oh iya, ini memang korban penghapus dosa melalui domba jantan, domba betina kan? Iya. Tapi bukan Makanya anak kan domba lebih kan? cocok itu. Kenapa saya mengatakan lebih cocok Oh, itu? enggak ada. Karena gini Enggak Mas, ada. tunggu. Saya jelaskan dulu ya. Saya kan pelajari sendiri kan, gitu loh. Makanya saya belum menemukan para pakar yang justru saya belum menemukan para pakar yang mengarah kepada Keluaran 12. Kenapa? Begini. Imamat 4 itu satu perikop nih dari ayat 1 sampai 32 ya. Satu perikop itu khusus tentang penebusan dosa dengan pakai domba atau kambing. Itu khusus. Betul. Jadi satu perikop itu khusus menjawab penebusan dosa dengan menggunakan domba dan lain-lain sebagainya lah, lembu dan lain sebagainya. Nah, sehingga istilah Yesus dipanggil sebagai anak domba ya, dan anak domba ini akan menghapus dosa dunia, arahnya satu-satunya cara arahnya yang benar-benar domba dan penghapus dosa ya di Imamat 4. Enggak ada. Gak yang lain. Gitu. Enggak ada. Jadi kalau Anda fokus pada kata penghapus dosa itu tentang hukum. Tetapi kalau tentang yang namanya yang dimaksud oleh Yohanes itu, ya itu tentang keselamatan. Ya. Memang kalau Ibrani 9 ayat 22 ya, kita mengarahkan semuanya ke situ. Tetapi Yohanes itu tidak yang namanya mengetahui bahwa Yesus itu akan mati di kayu salib. Tidak ada yang pernah tahu. Bahkan malaikat pun tidak ada yang tahu. Ya, semua rencana Allah, rencana Bapa itu hanya Bapa dan Anak yang tahu. Makanya ketika waktu dikatakan di dalam hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, kata malaikat itu, malaikat pun tidak ada yang tahu tentang yang namanya rencana Allah untuk keselamatan itu. Makanya hikmat dari Yohanes itu mengatakan tentang anak domba Allah yang akan menyelamatkan dunia atau menghapus dosa dunia. Gitu.
Oke, Bentar nanti ya, saya saya tunggu masih ya bentar. referensi pakar yang mendukung Oke. kekeluaran 12 itu. Oke, kalau untuk saya sendiri ya mau tanya ya, bisa nggak? Boleh, boleh. Kalau untuk penghapus dosa Muslim sendiri, kenapa bisa yang namanya mencium batu? Oh, gini. Ini saya tunjukkan hadisnya ya. Enggak apa? Enggak harus cium batu. Gini loh. Jadi arahnya itu begini, Bang. Bentar ya. Ini saya kasih hadisnya. Langsung hadisnya. Silakan. Oke. Nih, kata balik ya. Kita balik, kita cek langsung gini. Jadi ini hadis yang disampaikan Rasulullah yang menjadi jawaban bahwa tidak harus mencium batu, enggak. Nah, bahkan Al-Quran, ini saya kasih Al-Quran lah, dosa hadis lah. Bahwa antum buka surah Hud ayat 114. Surah Hud. Ya. Surah Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafam minal laili. Dan dirikanlah sembahyang itu di kedua tepi siang, pagi dan petang. Nah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Ya. Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Jadi, semua perbuatan baik itu dapat menghapus dosa. Dzalika dzikrul lidzakirin. Nah, itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surah Hud ayat 114. Sehingga ya, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah seperti mencium batu Hajar Aswad, seperti melakukan sholat, seperti melakukan sedekah, seperti menolong orang, semuanya itu menghapus dosa. Bukan perintahnya. Misalnya saya harus bersedekah. Apakah sedekahnya yang menghapus dosa saya? Bukan. Tapi Allah menyuruh saya bersedekah. Dengan sedekah itu menjadi wasilah Allah menghapus dosa saya. Allah menyuruh saya kalau umroh atau haji nyium batu Hajar Aswad. Itu sunnah. Ya. Bukan batunya yang menghapus dosa saya, tapi atas pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah, maka saya dihapus dosanya. Jadi semua pekerjaan baik, gitu Bang. Baik, saya tanggapi ya. Kalau tolong besarin saya Pak Ustadz, biar kita diskusinya. Ini ya, jadi kalau tentang menghapus kesalahan ya, dan laksanakanlah sholat. Ini kan untuk mendapatkan perbuatan baik, itu untuk yang namanya pahala ya, perbuatan-perbuatan baik. Tetapi untuk yang namanya di Musnad Ahmad 5364 ini, mencium rukun yamani dan rukun aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi dengan yang namanya mencium rukun yamani dan rukun aswad, itu yang namanya menghapus dosa sehabis-habisnya. Kalau tadi dibilang bahwa ada di dalam Quran terkait dengan yang namanya hal seperti ini kan yang namanya perbuatan cari pahala gitu kan. Kalau ini habis-habisnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya ya, ketika waktu ada habis-habisnya ini, tahu dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengetahui tentang menghapus dosa sehabis-habisnya ini. Ya, karena tidak mungkin semua orang muslim yang pergi ke Mekah mereka berupaya yang namanya mencium rukun yamani dan rukun aswad, itu mereka benar-benar ingin supaya terhapus. Kalau memang hanya untuk yang namanya perbuatan salat, menghapus yang namanya laksanakan salat, ya tidak perlu harus berlomba-lomba untuk pergi mencium, karena jangan sampai hadis ini
mereka tidak yakini lagi ya. Jadi ini habis-habisnya ya. Jadi yang dipercaya oleh umat muslim akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Contohnya gini ya Pak Ustadz, saya kasih contoh bahwa ada yang namanya sholat di dekat Masjidil Haram, itu kan perbuatan sholatnya itu amalannya lebih tinggi ya dibandingkan kalau dari rumah ya, benar nggak sih? Ada Ya. nggak sih yang mengatakan benar Betul. kan? Nah, begitu juga kalau batu ini, kalau Anda berhasil menciumnya, maka dosa Anda akan habis sehabis-habisnya. Ya, dan ini diketahui Nabi itu dari mana? Apakah Allah pernah mengatakannya atau bagaimana? Silakan. Oke. Jadi konsepnya begini Mas. Konsepnya itu kita harus mengikuti Rasulullah dalam segala hal. Itu yang ngomong bukan saya, tapi Al-Qur'an. Ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Ikutilah aku. Nah, berarti apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu disetujui oleh Allah. Karena Allah tidak membatasi. Di dalam Al-Quran, kalau ingin cinta kepada Allah, ya ikutilah Nabi Muhammad SAW. Satu. Itu kan umum nih. Sudah umum. Nah, pertanyaan Anda itu cuma satu, khusus pertanyaannya. Maka terjawab dengan yang umum tadi. Maka ketika Allah menyampaikan innal hasanat yudhibna sayyiat. Pekerjaan-pekerjaan yang baik, apapun, sedekah. Jadi kalau pekerjaan baik, otomatis yang menjadi standar kan Rasulullah. Karena yang ngajari kita Rasulullah. Nah, apapun yang dilakukan Rasulullah, berarti itu dapat menghapus dosa. Jadi bukan batunya, bukan. Ini, makanya saya kasih penguat ya. Saya kasih penguat nih. Nih, saya kasih data misalnya. Nih ya. Tentang rukun Yamani, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, nih, apa kata Sayyidina Umar? Ma taraktu istilah mahadainir ruknain fil Yamani wal hajar. Mudh ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma. Aku tidak pernah meninggalkan dua rukun Yamani dan mencium batu Hajar Aswad sejak Rasulullah melakukannya. Fi syijjatin wala roho. Nah, gara-gara Rasulullah yang melakukan, maka hal itu bernilai pahala. Kalau sudah bernilai pahala, berarti dapat menghapus dosa gitu loh Bang. Paham ya? Jadi dulu mencium batu Hajar Aswad itu tidak merupakan kesunahan. Tapi karena Rasulullah yang melakukan, akhirnya Sayyidina Umar meniru. Bukan karena batunya, tapi karena Rasulullahnya yang melakukan. Gitu loh. Bukan karena batunya. Karena Sayyidina Umar mengatakan dalam riwayat yang lain. Nah, beliau mengatakan begini, Antiya Hajar, la tadurru wa la tanfa. Kamu batu, gak bikin aku bahaya, gak bikin aku bermanfaat. Lau anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabbaltu. Andaikan aku gak lihat Nabi nyium kamu, ngapain aku nyium kamu? Kata Sayyidina Umar. Andaikan aku gak lihat Nabi nyium kamu, ngapain aku nyium kamu? Kamu cuma batu. Nah, berarti yang berefek dapat pahala dan menghapus dosa bukan hakikat dari batunya, tetapi karena Rasulullah melakukannya. Maka betul kata Al-Quran di awal yang saya sampaikan, innal hasanat, semua pekerjaan baik, yudhibna sayyiat, akan menghapus dosa-dosa. Sesimpel itu. Dan ingat, mencium batu Hajar Aswad itu hukumnya tidak wajib. Gak ada satu ulama, carilah ulama ahlus sunnah wal jamaah dari ujung timur sampai ujung barat yang mengatakan mencium Hajar Aswad hukumnya wajib. Gak ada. Gak ada. Hukumnya apa? Baik. Hukumnya sunnah. Sunnah itu apa artinya? Sunnah itu artinya kalau dilakukan dapat pahala. Karena niru Rasulullah. Bukan karena batunya, karena niru Rasulullah. Kalau gak dilakukan, gak apa-apa. Gitu loh. Apalagi Hajar Aswad ada di Mekah. Bukan di daerah Jember, bukan di daerah Bekasi, bukan. Sehingga yang boleh datang ke Mekah, di dalam Al-Quran disebutkan, famanista inis tato'a ilaihi sabila.
bagi orang yang mampu, punya biaya, punya kesehatan. Nggak mampu ya nggak apa-apa, nggak ke sana. Jadi bukan karena batunya, tetapi karena Rasulullah melakukannya. Begitu. Baik, saya tanggapi ya Iya nggak apa-apa. terkait dengan hal seperti ini karena memang ya kalau kita lihat ya di dalam tadi yang perkataan tolong besarin saya Pak Ustadz karena apakah kalau seandainya ya karena hanya melakukan ya jadi tadi Pak Ustadz Wafi ini menyatakan bahwa itu yang dilakukan oleh Nabi karena dia melakukannya saja. Ya tentu pasti ada yang namanya hal yang Nabi lakukan itu tidak mungkin semena-mena hanya karena mau melakukan saja. Nah kalau saya membaca di sini, apakah karena Nabi itu mengetahui dari batu sendiri yang mengatakan itu? Karena dalam Sahih Muslim 4222 ini batu berbicara dengan Nabi. Ya, ini Sahih Muslim 4222. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Ya, aku ingat peristiwa itu. Jadi bagaimana kalau seandainya dia tidak berbicara dengan batu di Mekah itu, dia tidak mengenal dekat dengan batu itu, ya kalau dia tidak saling komunikasi, tentu orang kalau mau yang namanya berkomunikasi, mau dekat, ya tentu berkomunikasi. Makanya Muhammad ini atau Rasulullah begitu mengetahui yang namanya batu bisa menghapus dosa. Ya, ini Sahih Muslim 422 ya. Saya kira ini Sahih dan teman-teman Muslim semua tahu ya kalau Sahih Muslim ini nggak mungkin doif Muslim. Dan kalau terkait dengan yang namanya wajib atau tidaknya, karena memang yang namanya semua orang itu tidak diwajibkan untuk pergi ke Mekah bagi yang mampu. Dan kalau yang mampu ya bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Tahu dari mana? Tentu tahu dari perkataan antara Nabi yang berkomunikasi dengan batu itu sendiri. Karena kalau kita lihat, ini saya perkuat lagi ya di dalam Sahih Muslim 422, ya saya perkuat lagi dengan dalil selanjutnya di dalam Sunan Tirmizi 3557. Ini banyak ayat ya bahwa Nabi itu berbicara dengan yang namanya Hajar Aswad. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di kota Mekah terdapat sebongkar Hajar Aswad yang mengucapkan salam kepadaku pada malam hari di mana aku diutus, ya. Sedangkan aku benar-benar mengingat peristiwa itu. Ya, masih banyak lagi sebenarnya dalil-dalilnya di sini juga memang ada yang mengatakan dalam yang namanya Musnad Ahmad 19912. Jadi batu itu sebongkar batu di Mekah memberi salam kepada Muhammad dan sangat dekat. Ya, jadi kalau teman-teman melihat kenapa bisa yang namanya berbicara dengan bisa mengatakan bahwa batu itu bisa menghapus dosa, tentu mengetahuinya dari batu dong. Ya, kalau tanpa yang namanya nggak mungkin yang namanya asal-asal sehingga dia tidak mengatakan, dia hanya mengatakan bahwa ya asal-asal aja gitu. Kalau nggak tahu itu, nggak mungkin kan Nabi itu melakukan segala sesuatu tanpa sepengetahuannya. Ya, saya kira silakan demikian. Boleh saya tanggapi ya? Silakan. Dibesarin Ustadz Yusuf. Jadi yang pertama, jangan dicampur-campur hadisnya Mas Mata Pisau. Yang Anda tanyakan itu adalah batu Hajar Aswad. Sedangkan yang Anda baca hadisnya itu bukan batu Hajar Aswad, tapi ada sebongkah batu di daerah tersebut. Itu bukan Hajar Aswad. Coba antum buka di syarah hadis ya, di penjelasan hadis itu bukan Hajar Aswad, bukan. Jadi Ini beda. Sebentar, saya beda. potong ya. Di Tirmizi 3557 di sini. Ini hadis keterkaitan, Di Pak. Muslim. Karena kamu kan Muslim, Iya. yang pasti Sahih tuh. Muslim Iya. kan? Ini hadis terkait. Coba Ustadz Yusuf kita bukain ya. Jadi ini hadis terkait yang disampaikan sendiri terkait dengan yang Sahih Muslim ini. Kalau teman-teman sering membaca yang namanya hadis, ini hadis terkait karena hal yang namanya kota Mekah mengucapkan salam kepadaku, narasinya sama. Coba Pak Ustadz Yusuf besarin dikit Iya, supaya. maksudnya ada nggak penjelasan kalau batu-batu itu adalah batu Hajar Aswad? Iya, ini yang saya tunjukkan nih. Hajar Aswad. Sebongkah batu Hajar Aswad yang mengucapkan salam kepadaku. Oke, Ya, gini. silakan. Gini. Jangan dipotong dulu ya, jangan dipotong ya. Ya, silakan. Oke, gini.
biar Mas Mata Pisau paham. Jadi sebenarnya itu bentuk framing Mas Mata Pisau. Framingnya begini. Anda mengatakan bahwa dari mana Nabi Muhammad melakukan ini? Kok bisa tahu kalau ini menghapus dosa? Ya tahunya dari batu itu karena sering ngobrol. Padahal isi hadisnya itu hanya mengucapkan salam loh. Bukan tentang pengetahuan akan menghapus dosa. Ingat, hadisnya berbunyi hanya ngirim salam. Tidak ada hadis cari dari ujung timur sampai ujung barat yang menerangkan bahwa batunya mengatakan aku penghapus dosa. Nggak ada. Itu cuma ngirim salam. Nggak ada. Lalu kalau teman-teman heran misalnya. Teman-teman heran kok bisa batu berbicara. Loh, di Bible lo ada gitu loh. Di Bible batu yang bisa berbicara itu ada. Misal saya buka di Yosua 24 nomor 27. Ini ya. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita sebab telah dengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Batu bisa menjadi saksi, bisa segala firman Tuhan. Bisa bicara nggak? Jangankan berbicara, berteriak bisa mas. Berteriak bisa gitu loh. Misal kalau kita buka nih, di dalam 11 nomor 40, jawabnya. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Nah, maka batu ini akan berteriak, jangankan ngomong, berteriak aja bisa gitu loh. Sehingga begini maksudnya, jangan menambah-nambahkan yang tertulis, Mas Mata Pisau. Jangan menambah-nambahkan yang tertulis. Yang tertulis, batu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Bukan menjelaskan dia adalah menghapus dosa. Jangan. Itu tambahan dari Anda, gitu loh. Itu penjelasan tambahan framingan dari Mas Mata Pisau. Karena ini loh ternyata Nabi Muhammad ya taunya ya dari batu, dari mana lagi. Padahal isi hadisnya cuma ngirim salam. Gitu loh, cuma ngirim salam saja. Nggak ada penjelasan tentang berkaitan dengan penghapus dosa. Nah, sehingga itu ya jawaban saya. Saya tanggapi ya. Yang pertama, tolong besarin saya buat teman-teman semua supaya jangan dibilang framing. Ya. Di sini ya kalau Ustadz Wafi teliti ya, lebih teliti lagi. Di sini yang paling mengenal batu di Mekah. Artinya kalau dibilang hanya memberikan salam, tadi saya sudah katakan tidak mungkin dia tidak mengenal batu itu. Tidak mungkin kalau seandainya dia bilang saya yang paling mengenal batu di Mekah. Tentu ada percakapan dong. Orang bagaimana seperti yang Ya, saya harus bilang dibuktikan. tadi. Ya, oke. Ini ya. Saya buktikan lagi 3557 seperti yang Ustadz Wafi bilang tadi. Ya, ini hadis keterkaitan. Ya. Hadis Tirmizi 3557. Sesungguhnya di kota Mekah terdapat sebongkah batu Hajar Aswad ya mengucapkan salam kepadaku pada malam hari di mana aku diutus. Sedangkan sekarang aku benar-benar mengetahuinya. Ya, artinya kalau Mas Wafi lebih teliti ya bahwa batu-batu yang mengucapkan salam, batu yang dikenal paling dekat, tentu ada hubungan yang namanya berbicara, pembicaraan. Terkait dengan Yosua tadi ya, terkait dengan yang namanya batu itu sama seperti stempel, sama seperti materai. Batu itu tidak pernah dikatakan langsung berbicara, tidak. Tetapi itu sebagai tanda stempel untuk di kemudian hari bahwa contohlah materai lah. Jadi mereka mengatakan bahwa materai ini ya, saya kasih contoh seperti di pengadilan yang dimaksud oleh Yosua tadi supaya lebih gampang. Karena tidak pernah dia katakan bahwa batu itu berbicara, tidak pernah. Tetapi tentang bentar. Saya dilaporkan. Pelanggaran ini. Iya, pelanggaran Ustaz. Saya dilaporkan ini. Iya. Siapa yang ngelaporin saya, woi? Jangan marah loh. Jelasin pakai Islam kok, Ustaz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bet. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya turun dulu. Malam.
Ini kok, aduh, mau di ada Kalau Iya. dibiarin nanti Nanti hilang angkat ya. live-nya. Mending Angkat. turunin dulu. Ya saya kira ini bagus ya Assalamualaikum, kalau Bang dengan Kores. Ustadz Wafi ya. Silakan kores lagi. Oh, gua masuk ya. Oke, wait. Jadi kawan-kawan Kristen di sini itu mungkin agak berbohong kalau gua lihat ya, karena untuk menghapus dosa sehabis-habisnya itu hadisnya jelas banget, Bet. Itu hadisnya jelas banget. Ini kita lihat sama-sama. Nah, Musnad Ahmad 5364 ya. Rasulullah SAW bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi ini rukunnya dua. Kenapa yang Hajar Aswadnya doang di framing, kawan-kawan Kristen? Kan ada Yamaninya di sini. Kok nggak dibawain supaya framingnya sempurna gitu? Ini dibawain atuh rukun Yamaninya. Yesus melihat loh. Yesus melihat apa yang kalian lakukan loh. Ini dua. Iya betul juga sih. Ya kan ya? Rukun Yamani dan rukun Aswad. Coba kita lihat sekarang. Rukun Yamani itu kayak gimana sih? Nah, ini rukun Yamani. Nih, sudut yang ini nih. Ini juga harus dicium gitu loh. Baru bisa terhapus dosa sehabis-habisnya. Kenapa kalian framing-framing mulu soal batu? Gitu. Bang Kores, ente pelanggaran bang. Waduh, baru satu data ini. Nggak apa-apa, gue lanjut dulu ya. Gue lanjut dulu. Itu satu gitu kan. Jadi kawan-kawan Kristen di sini dalam nama Roh Kudus mungkin dia bertakiyah mungkin di sini gitu. Karena hadisnya jelas kok dua. Nggak cuma rukun Aswad doang. Tuh, rukun Yamaninya ada ya. Kita lanjut sekarang. Nah, seperkara batu sebenarnya itu lebih condong kepada Yesus Kristusnya di Kristen. Kita lihat di mana Yahudi yang mengenal Yesus sebagai anaknya sendiri, ini membongkar bagaimana sebelum dia jadi Tuhan. Ini ada di Sefaria, Sota 47a14. Ini kalau di Islam setara hadis Tirmizi, Sota 47a14. Ini udah gua bahasa Indonesia kan ya. Kalian bisa lihat di sini. 47a nomor 14. Suatu hari Rabi Yehosua ben Perahia sedang melafalkan Shema ketika Yesus datang di hadapannya. Ia bermaksud menerima Yesus pada kesempatan itu. Jadi ia memberi isyarat dengan tangannya agar Yesus menunggu. Yesus mengira ia menolak Yesus sepenuhnya. Karena itu Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Kita tahu ya, Yesus waktu muda itu dia belajar ke bait suci. Nah, ini gurunya dikasih tahu sama Yahudi, Rabi Yehosua ben Perahia. Nah, jadi sebenarnya yang menyembah berhala batu bata itu Yesus Kristusnya sendiri loh, bukan Islam. Ini data bisa di searching di Google gratis, nggak pakai berbayar, di imannya Yahudi gitu. Jadi kenapa Tuhan kalian yang menyembah batu, kalian menuduh Islam gitu loh kawan-kawan Kristen ya? Kenapa? Baik. Ini Saya jawab ya. belum masih ada. Sabar. Silakan. Lanjut aja. Siap. Saya kalau terima data seperti itu sih hanya ketawa-ketawa aja sih. Silakan. Iya, sama. Nah, ini dari Yahudi yang memberitahukan bagaimana masa mudanya Yesus sebelum dia menjadi Tuhan, gitu ya kawan-kawan Kristen. Lalu berikutnya kita lihat dari penggambaran Yahudi juga terhadap batu begitu ya. Ini di Rashi on Exodus. Rashi itu imam terkenal dan terhormati di Yahudi. Untuk penjelasan Kejadian 3 nomor 22. Di sini dikatakan apa? You shall speak to the stone. Ustadz Wapi, bentar bang. Ya. Bang Kores, Ustadz Wapi yang baru ini kena pelanggaran juga, padahal nggak ngomong dia. Kenapa ya? Bang Kores, suaranya nggak ada. Suara nggak ada. Oh iya. Suara nggak ada bang. Siap. saya kok kena pelanggaran lagi, weh. Ini, Bet, pasukan lu baperan ya? Nggak ada di sini, masa lu pikir ngomong gini ya. Jangan Anda juga tiba-tiba langsung baper juga. Siapa Saya tahu nggak itu ngapa-ngapain memang loh, dari langsung kena ini. TikTok. Ya, tidak mungkin Ustadz Wafi dari tadi tidak menghujat kok. Ngapain juga kita orang Kristen itu meripot-ripot? Tidak pernah ada sejarah, saya percaya kok. Teman-teman Kristen di sini mau cari yang namanya pengajaran.
Silakan. Oke, ya udah kita lanjut dulu ya. Nah, perkara berbicara dengan batu itu sebenarnya ada di imannya Yesus sendiri. Yesus yang beragama Yahudi, dia pasti hormat kepada Rashi. Karena Rashi adalah imam terkemuka dan terkenal Yahudi. Di sini dikatakan untuk Kejadian 3:22 dari penjelasannya Rashi, dia berkata, engkau akan berbicara kepada batu. Nah, jadi agamanya Yesus sendiri yang ngomong sama batu itu. Dan engkau akan menebus dosa rumah itu. Dengan batu itu, rumah tersebut dosanya ditebus. Engkau akan mengajarkannya kepada anak-anakmu. Jadi dalam iman Yahudi, memang diajarkan berbicara dengan batu gitu loh. Kenapa dituduhnya ke Islam? Ini yang membuat kita agak bingung ya. Lalu kemudian berikutnya, soal perkara mencium batu. Tadi berbicara batu sudah, mencium batu sudah, menyembah batu juga sudah ya. Ternyata lebih dekat kepada Yesus dan juga Yahudi. Sekarang soal mencium batu juga ternyata itu di Yahudi dilakukan, kawanku. Ini untuk kawan-kawan Kristen pelajaran ya. Di Yesaya 6 nomor 6, seorang serafim datang kepada Nabi Yesaya. Ini pasti udah tahu lah kawan-kawan Kristen. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi dosa di sini diampuni ya. Karena batu nempel ke mulutnya Nabi Yesaya. Sekarang perhatikan, kalau nggak percaya. Jadi di sana batu bara itu adalah rispah, bahasa Ibraninya gitu. Apa nih artinya rispah? Nah, kalau kita buka di leksikonnya 7531, rispah ini, dia mempunyai definisi apa? Batu panas. Jadi baik dalam keimanan Yahudi dan Islam, batu itu identik dengan perbuatan yang bisa menghapus dosa. Bukan kayu salib, kawan-kawan Kristen. Bukan kayu salib. Batu dia. Medianya batu. Nah, dengan ini... Sudah? Belum. Satu lagi. Oh. Nah, lalu... Sebentar. Ya. Banyak supaya saya tanggapi ya satu-satu. Jangan kalau memang Anda mau ditanggapi satu-satu, kita akan diskusi panjang. Nggak apa-apa. Jadi kalau Anda keluarkan dalil semuanya, nanti udah habis pelurunya. Saya jawab sekalian. Yang masih ada 17 lagi. Tapi iya, nggak dikeluarin sekarang. Maksudnya gini, Bet. Okay. Tadi kan lu udah bahas saya soal... tanggapi. Iya. Tanggapi tentang ini gue musnah. sedikit lagi. Gue nggak bawa data baru. Ya udah. Bukan ini saya panas. Saya nggak pernah panas kalau tentang apa yang namanya batu-batu. Karena kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Anda mau bicara tentang yang namanya batu, tidak pernah orang Kristen itu sujud kepada batu, tidak pernah. Silakan lanjut. Iya gitu, tapi bukan Kristennya, makanya yang gue bilang tolong diperhatikan. Tuhannya Kristen yang menyembah batu sebagai berhala. Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Kristen nyembah Yesusnya, tapi Yesusnya yang menyembah batu gitu loh. Jadi mohon dipahami. Nanti kita ke sana. Nah, sekarang kira sekarang nih jawabnya. Silakan. Sabar, Bet, sabar. Nah, ini terakhir nih. Gua nggak akan bawa data lagi supaya lu nggak kelimpungan. Ini gua balikin kamera. Jadi, ketika Nabi dijawab salam, ada batu memberi salam, perhatikan. Yesus dan Yahweh mati-matian ingin menyetarakan kemahakuasaannya dengan batu-batu yang ada di Yerusalem. Sehingga ada kemungkinan batu yang menyapa Nabi itu adalah Tuhannya kawan-kawan Kristen. Gitu. Silakan, Beb. Baik. Ya. Ini besarin saya dulu Pak Ustadz. Enak nih kalau dengan kores kayak gini minta ya. besarin dia. Ya. Ini karena saya data. Ya, saya tuh kalau ngomong pakai akun lain ada nggak? Bentar, Bet. Akun lain. Saya nggak pernah yang namanya lari kalau seperti ini. Pakai akun lain Kores. Pakai akun lain bisa nggak? Nggak akan turun ini. Lanjut aja. Nggak akan turun nih. Masalahnya saya yang kena kalau enteng nggak turun. Oh gitu. Netnya. Oh iya. Pelanggaran. Gimana ya? Ya udah. Ada akun yang lain. Ya banyak akun. Tunggu bentar. Iya. Udah, silakan. masukin dulu. Gampang ini. Kalau tentang yang namanya mitzah ya, hal-hal yang namanya misnah ya, tafsir-tafsir rabbinik itu ya itu kan ajaran Yahudi. Ya, jadi silakan ya, orang-orang Yahudi saat ini tuh selalu dengan yang namanya tradisi-tradisi omong kosongnya aja. Ya.
Kalau Anda mau ngomong tentang hal seperti itu, oke saya jawab ya. Belum ya? Silakan. Iya nih, bentar. Iya, ya. Ustadz sambil nunggu kores nih, follow dulu Iwan Villa ya. Ini suara saya udah begini nih, udah lagi flu banget nih. Iya. Mata Pista Mana Bang kebanyakan koresnya? framing juga saya lihat ngomongnya. Diam. Kalau kau bacanya nggak sedikit, punya ilmu, kau diam. konsepnya Nanti panjang, lebar ku sikat penjelasan. kau Padahal nanti pendapat kau dibela pribadi sama itu. Yusuf PI. Mending kau Ah. diam. Kau bukan level Udah, saya saya. nggak ikut-ikut Kau sekarang. jualan mobil-mobil Nanti aja di sana. Saya sama Paulus ya, urusan Paulus sebelum Eh, selesai. Nggak apa-apa. Kalau saya suara kasih saya nggak tahu, ada. Naik aja kalau yang saya lain kasih dulu. tahu kau, kalau kau masih hidup di sana, gak usah banyak bacot, ikut aja jual mobil aja. Ya nggak usah Udah deh. aneh-aneh di sini, Alah, ya. mulai Iya, framing pribadi. enggak. Alah, Gini, saya kasih tahu mata you. pisau, You mau nggak pakai ada. ilmu, Apa nama Nggak ada tunjukkan ilmunya. ilmunya. Ngoceh aja. Jangan framing. Anda Nggak, tadi mengatakan yang framing tentang Anda. saya. Yang framing itu Saya Anda, baru bukan bilang, saya. mending kalau Anda masih di Amrik, bawa-bawa nama Amrik, enggak, bawa kerja nama di sana yang Amrik. baik dan Kenapa benar, bawa nama Amrik? ya. Alah. Loh, Anda itu nama Anda tuh bawa-bawa nama Amrik, bendera Nggak Amrik kan, apa-apa. kerja di Itu kan sana. menciri-ciri khas saya. Suka-suka kau Ya mata iya pisau. makanya, Mata kalau pisau masih kau udah pamer-pamer tumpul. Amrik, kau kerja dulu di sana. Ya kau kerja dulu. Nggak usah Mata pisau framing-framing kau saya, kau udah bukan tumpul. kelas saya. Alah, Kau mata pisau kau udah nanti tumpul. kalau ku jawab, Diskusi lah. kau saya diturunkan. Nah, berani dia sama perempuannya. Begitulah dia, matanya udah tumpul itu. Udah picak kata orang bawah. Udah lanjut Kau yang Ustaz. ngomong saya bilang berani dengan perempuan. Kau yang ngomong saya loh. Saya diam ketika kau promosi akun kau. Kau cuma framing, data sedikit, kau ngoceh aja panjang lebar. Nah sekarang lanjutin, mana koresnya belum naik. Saya nggak mau urusan sama kau. Ya sekarang. makanya. Nanti urusan Mau Paulus kores. boleh sama Kau saya. kau diam di situ. Kau nggak ngerti apa-apa diam. Apa saya Nggak usah nyimak. framing-framing. Nggak tahu apa-apa. Nanti kalau ku sikat kau, kau tahu ya. Saya nggak peduli. Oh saya nggak peduli juga. Emang nggak Ya makanya. tahu. Oh jangan ngemis-ngemis bilang yang namanya cewek-cewek. Saya sikat juga. Oh saya sikat juga kau. Mau ke nama pisau, nama malaikat juga nggak masalah. Ayo lanjut. Oke Farah. guys. Oke, lanjut ya. Dah, jangan debat kusir. Ini ada yang namanya tadi tentang yang namanya misnah ya. Jadi Kores ini membawa misnah-misnah. Ini ditulis tahun 2000 oleh rabinik-rabinik ya. Kalau teman-teman lihat cerita-cerita yang namanya bersumber. Kalau misnah ini adalah karya besar pertama dalam literatur rabinik. Jadi ini tentang yang namanya literatur disusun oleh Rabi Yahuda Hanasi sekitar tahun 200 Masehi. Jadi ini bukan suatu hal pendukung yang benar ya. Ini hanya cerita dari lisan ke lisan. Kemudian baru dituliskan. Jadi semacam dongeng-dongeng yang ada kemudian baru dituliskan. Ya, itu ya. Saya jawab tentang yang namanya tafsir-tafsir rabinik. Tentang yang namanya kekristenan, kami tidak pernah yang namanya menyembah batu. Ya, kami tidak pernah yang namanya menghapus dosa dengan batu. Ya, Tuhan Yesus di sini katakan, tetapi akan saat datangnya tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak ada yang namanya kami menyembah batu. Ya, ini saya sampaikan dengan tegas, tidak pernah ada yang namanya Kristen bicara dengan batu seperti yang dikatakan oleh dalil Islam sendiri. Kalau dibilang bahwa tentang rukun Yaman yang Kores bilang, ya kalau batu yang berbicara, entah batu mau bilang bersama-sama dengan rukun Yamani, tetapi di sini Nabi berbicara dengan batu. Ya, ini kalau memang tidak yang namanya tidak kenal dekat, kalau tidak yang namanya ngobrol, tidak mungkin dia berani mengatakan, akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Masa contohnya ya, Yusuf PI dengan Kores tidak saling mengenal dekat, tapi berani ngomong mengenal dekat. Tentu sudah ada pembicaraan dong. Tentu sudah ada yang namanya komunikasi beberapa kali. Makanya dibilang sangat dekat. Terkait dengan yang namanya Hajar Aswad, ya ini memang hanya batu yang ngomong sama Muhammad itu ya. Batu Hajar Aswad, tidak ada batu yang lain. Terkait dengan batu Hajar Aswad mau menyampaikan bahwa yang namanya rukun Yamani ini juga bisa menghapus dosa. Saya tidak peduli dengan itu. Tetapi sepengetahuan saya dalam Sunan Abu Daud dan Sunan yang namanya Sahih Muslim ini,
Ya tentu Tirmizi 3557 ini juga menyampaikan Hajar Aswad yang mengatakan, ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Hajar Aswad ini menyampaikan, karena pada saat zaman itu banyak penyembahan terhadap batu. Nih kita buka ya. Penyembah batu. Ini di dalam hadis Islam sendiri teman-teman, ya. Ini saat itu tuh penyembah batu teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat di dalam hal-hal seperti itu, dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan ini ya, Sahih Bukhari 4027, ya, supaya jangan teman-teman berpikir bahwa saya ini membuat framing. Tidak, dari kalian untuk kalian kepada kalian. Saya tidak pernah pakai data dari luar, dari agama manapun. Ya, jadi ini untuk kalian sendiri. Dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan kami mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya, lalu kami tawaf dengannya. Ini yang melakukan tawaf ini adalah penyembah batu. Apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada peperangan, maka kami membiarkan tombak maupun panah tajam kecuali kami cabut, ya, lemparkan sebagai yang namanya pengagungan. Tapi pada intinya gini, ya, saya mau jelaskan di ayat ini aja, ya. Poinnya gini, penyembah batu itu melakukan tawaf. Yang melakukan tawaf lebih dulu adalah penyembah batu atau Islam. Karena tentu adanya di sini penyembah batu yang melakukan tawaf. Ya. Kalau teman-teman lihat dalam dalil-dalilnya, batu bisa menghapus dosa, batu bisa berbicara dengan nabi, batu bisa melakukan segala sesuatu, itu tentang batu semua. Karena batu itu disembah. Kalau kami, sejak kapan ada orang yang namanya bangsa Yahudi melakukan tawaf? Tidak pernah. Tidak pernah bangsa Yahudi pun melakukan yang namanya penyembahan terhadap batu. Kemudian mereka ngambil susu, kemudian melakukan tawaf. Tidak pernah. Yang melakukan tawaf itu adalah Islam. Yang melakukan hal-hal tawaf itu adalah penyembah batu. Ini ya. Jadi ini dari dalil kalian untuk kalian. Tidak pernah saya melakukan framing. Ya. Jadi tidak pernah ada yang namanya bangsa Yahudi itu datang melakukan tawaf kemudian menyembah batu. Tidak pernah juga bahwa dalam midras itu atau teman-teman semua, loh kenapa dipotong? Saya kan masih jelaskan. Iya. Bingung aku dengan penjelasan kamu. Loh, memang kan ini kan saya lagi tegaskan. Yang namanya melakukan tawaf itu adalah penyembah batu. Penyembah batu ini bersama-sama dengan Islam atau tidak? Karena di sini hadis Sahih Bukhari. Maksudnya poinnya apa gitu? Kau ringkasin gitu. Loh tadi Kores buka banyak data bisa. Ya saya diam, saya dengar. Kok giliran saya kok tiba-tiba saya harus yang namanya penegasan bahwa ada yang namanya tawaf. Ya tawaf ya. Orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap batu yang melakukan tawaf. Bangsa Israel tidak pernah melakukan seperti itu. Orang Kristen tidak pernah melakukan seperti itu. Yang melakukan tawaf itu hanya Islam dan penyembah batu. Yang berbicara dengan batu itu hanya Muhammad dan Hajar Aswad. Yang mengetahui tentang penghapus dosa hanya Islam dan Muhammad. Yang tahu menghapus dosa sehabis-habisnya dengan batu. Itu yang dapat saya sampaikan. Silakan supaya ini ada aku dipotong-potong. kasih ini ya. Aku kasih waktu aja ya, 5 menit gitu. Oke? Gimana? Oh ditanggapi? Silakan. Oh siap ya. Iya, jadi pertama soal berbicara dan menyembah, gue nggak akan mengulang apa yang udah gue tampilkan gitu. Berbicara dengan batu itu ajarannya nenek moyang Yesus, yang dimana bisa kalian lihat itu di Rasi untuk penjelasan Kejadian 3:22. Harus berbicara dengan batu supaya batu bisa menghapus dosa, dan ajaran ini harus kalian turun-temurunkan kepada anak cucu kalian. Itu tadi sudah datanya. Lalu kemudian Gimana yang itu tadi, Bang? di Rasi tadi, gua harus nampilin lagi ya. Tunggu. Nah, ini di Rasi di sini. Nanti kalian bisa buka di sini ya kawan-kawan, karena Yahweh dan Yesus itu mati-matian ingin menyetarakan dirinya dengan batu gitu. Entah kenapa. Di sini ya. You shall speak to the stone. Tuh. Rasi on Exodus. And you will atone for the house. Dan kamu akan menebus dosa untuk rumah. Dan you shall teach it to your sons. Kau harus ajarkan itu kepada anak-anakmu.
memang nenek moyang dari Yesus ini sudah sangat terkait dengan berbicara pada batu. Di dalam Islam batunya ngasih salam, di dalam Yahudi dan Kristen batunya yang diajak berbicara gitu. Ini datanya ya. Ini tinggal nunggu viral aja sebenarnya kawan-kawan Kristen dan Islam gitu. Lalu soal menyembah batu tadi dibawakan kan Umar dulunya menyembah batu. Betul, Umar dulu seperti Yesus di Sota 47. Yesus pergi mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Umar dan Yesus dulu sama-sama menyembah batu. Tapi alhamdulillah Umar bertaubat masuk Islam. Zaman Yesus Islam belum ada gitu, sehingga ini kita nggak tahu dia bagaimana nasibnya. Ya ini ya, tuh. Gua nggak bohong dan gua nggak framing. Gua membacakan apa yang tertulis. Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala, begitu. Kena lagi Aduh, kau, selamat Bang. datang di kebenaran gua. Kena lagi. Ah, elah. Kena lagi. Cuma data begini doang TikTok, sabarlah TikTok. Oh, terus ya ini ya, gini gue lanjutin dulu sebentar. Sehingga nggak bisa dibantah lagi. Umar bin Khattab dan Yesus dulunya sama-sama menyembah batu, Robert. Ini harus dipahami. Tapi Umar masuk Islam, selamat dia. Yesus jadi Tuhan. Jadi ini ada dua profesi ya. Umar dulu nyembah batu, akhirnya masuk Islam. Yesus dulunya nyembah batu, kemudian jadi Tuhan. Ah gitu. Iya. Sekarang perhatikan, dia bawa Yohanes 4:24 ya. Allah itu roh katanya. Allah itu roh. Ah, ini untuk kawan-kawan Kristen dari Indonesia, mohon belajar bahasa Yunani. Ini gua bawakan Yohanes 4:24 dari biblehub.com. Perhatikan, nema otheos. Tidak ada kata itu dalam bahasa Yunaninya. Sehingga di sini apa? Strip. Di sini apa? Bani kurung. Dar. Itu adalah kesesatan dalam terjemahan, sehingga kalian sudah 3 generasi tersesat ketika menyatakan Allah itu roh. Tidak ada satupun dalam perjanjian baru mengatakan Allah itu roh. Yohanes 4:24, nema otheos ini hanyalah ruh Allah atau ruhullah ini kalau dalam bahasa Arab. Selamat datang di kebenaran. Kita mengetahui bahwa Robert ternyata tersesat karena dia mengimani terjemahan. Kalau dalam bahasa Yunaninya ketika Yesus berkata, itu bukan Allah, itu roh artinya. Gitu ya. Nih, Yohanes 4:24. Dan yang terakhir soal itu Yahudi baru tahun 200 gitu loh. Memang kitab kalian dari kapan? Bet. Ini yang paling lengkap mengenai perjanjian baru itu baru ada di tahun 325, lebih tua Yahudi. Ini namanya Codex Sinaiticus. Lalu yang kedua Codex Vaticanus. Codex Vaticanus itu di abad kedua sampai ketiga lah dia baru ada gitu. Jadi jangan ini zaman digital. Semua yang kalian doktrin ternyata bertentangan dengan apa yang ada di dalam dunia digital gitu. Lebih tua 200 tahun daripada kitab kalian Kristen. Kitabnya Yahudi ini. Gitu, Bet. Jadi apa ya? Ini soal satu lagi Mishnah Suka 4 nomor 5. Di sini dikatakan begini soal keliling-keliling itu penyembah pagan. Nah, ini kalau kita terjemahkan, ketika di Haji Safuot, Yahudi itu kan hari hajinya ada 3 ya, salah satunya Safuot. Dikatakan di sini, kemudian mereka membunyikan tekiah, tiupan sederhana tanpa putus, membunyikan terua, suara terputus-putus, dan serangkaian tiupan staccato pendek, dan membunyikan tekiah lagi. Setiap hari mereka mengelilingi altar setiap hari satu kali, dan berkata, Tuhan selamatkanlah kami, berikanlah kami keberhasilan. Lalu Rabi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho selamatkanlah kami. Pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi yang keliling-keliling itu kalau dibilang penyembah batu, artinya Yesus ini kelahiran penyembah batu jadinya, Bet. Gitu. Ya silahkan dibantah. Baik ya. Kalau kita melihat atau mendengar narasi-narasi Kores ini seolah-olah mengarahkan cari remis ya. Tetapi tidak seperti itu Kores. Ya kalau kita baca dalam Bible Hub memang tidak ada kata itu, tetapi ditransmisikan ya karena kita mengandung yang namanya bahasa literal yang berbeda ya, makanya supaya dimengerti
Allah itu roh dan kita menyembah dalam roh dan kebenaran supaya dapat dimengerti. Bukan Allah sama dengan roh langsung kata sama dengan, tidak ada. Ya, supaya kita mengerti ya transmisi atau yang namanya korespondensi fonetik itu. Ya, terkait dengan yang namanya batu, kau mengarahkan tentang yang namanya disefaria. Ini bukan untuk kami dan ini hal-hal yang namanya kau sampaikan ini tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Ya, ini tentang yang namanya tradisi lisan di abad 2 yang katanya tahun 200 kemudian mulai dicetak, mulai yang namanya rabbinik ini mulai menulis di tahun 2000. Jadi karya literatur rabbinik ini yang seperti yang disampaikan ini tidak ada yang namanya kebenaran dapat disampaikan, tetapi tentang tradisi lisan dan dongeng-dongeng. Ya, berbeda dengan kalau saya membawa segala sesuatu yang namanya keislaman. Tentu kalau saya bilang bahwa dulu ya orang yang menyembah batu itu melakukan tawaf, kemudian mereka melakukan tawaf sama seperti Islam, ya itu memang ada. Dulu kami menyembah batu, kemudian kami melakukan tawaf. Tawaf itu mengatakan labaik Allahumma labaik, kami datang memenuhi panggilanmu kepada batu. Jadi tidak ada yang namanya hal-hal yang saya sampaikan itu di luar Islam. Islam sendiri pun justru memverifikasi tentang batu yang disembah. Ya, batu-batu itu adalah batu yang sudah dipilih kemudian diperas. Ya, kami mengumpulkan segam tanah lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya, lalu kami tawaf dengannya. Nah, yang melakukan tawaf lebih dulu ini apakah penyembah batu atau Islam? Tentu kita belum tahu ini, atau mungkin sama. Ya, kalau Anda memaksakan tentang suatu hal bahwa yang namanya menyembah batu itu adalah pagan Quraisy, boleh-boleh saja, tetapi Muhammad yang namanya sebelumnya bangsa Quraisy pun yaitu mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Tahu dari mana? Tahu dari batu. Batu bisa bicara, tentu saja, karena batu paling dikenal. Ya, batu itu memberi salam kepada Muhammad dan paling dikenal oleh yang namanya Muhammad. Otomatis kita akan mengetahui di sini literasi dari Muhammad itu tentang yang namanya batu-batu saja. Ya, cebok pakai batu pun itu sumbernya dari mana saya nggak tahu juga. Kenapa bisa ada yang namanya mengajarkan cebok pakai 3 batu, dan itu jelas ada. Saya kenapa hubungan Islam ini terkait dengan batu itu sangat luar biasa. Kalau teman-teman bisa membaca juga, apakah memang batu itu juga selain bisa menghapus dosa, batu juga yang namanya bisa juga yang namanya menghapus tinja. Kalau teman-teman baca ya, apa hubungannya dengan batu ini? Ya, ini katanya kalau dengan batu itu selalu dengan bersuci, bersih tinja itu kan bersuci. Sahih Muslim 386. Ya, aku ya melihat Muhammad ya masalah bersih tinja. Beliau melarang kami dalam bersih tinja ya dengan tangan kanan atau menghadap kiblat. Ya. Kok nggak nyambung, Be? Dan ini tentang batu juga. Bersih tinja itu kan mensucikan, Yusuf. Ya benar nggak? Suci nggak? Si tinja itu tentang mensucikan nggak? Makanya jangan kalian bersih tinja kurang dari 3 batu. Kenapa fokusnya semua tentang batu? Ya, ini kan bersuci, benar nggak? Kalau bersuci itu harus menggunakan batu, benar nggak? Kalau nggak mau kalau nggak pakai batu nggak suci dong, Yusuf. Bersih tinja itu mensucikan diri. Makanya kenapa harus dengan 3 batu? Masalahnya gini. Coba. Dari tadi kau bahas batu Hajar Aswad, lalu tiba-tiba bahas batu yang lain gitu loh. Nggak nyambung. Karena segala sesuatu yang dilakukan Islam itu sama juga dengan penyembah batu yang tadi dikatakan. Semua tentang batu, mensucikan diri dengan batu, cebok pakai batu, hapus dosa pakai batu. Kan semua dengan batu. Jadi kalau saya sampaikan ini hubungannya dengan yang namanya semua tentang batu karena menyembah batu. Islam pun juga seperti itu. Hubungannya semua bersuci dengan batu, hapus dosa dengan batu. Itu kenyataan loh. Data. Silakan. Ya, nah, jadi Yohanes 4:24 diterima oleh Robert ya, tidak bisa dibantah sama sekali karena memang ya kalau terjemahan artinya
nggak ada keselamatan kalau misalnya mengimani terjemahan itu. Terus manuskrip juga tadi ya tahun 200, Robert harus mengimani kekalahannya gitu karena perjanjian baru ada di tahun 300-nya. Sehingga Yahudi itu menang 100 tahun lebih dulu. Tradisi lisan itu betul. Karena ketika orang-orang Yahudi berbicara mengenai Yesus ini, lalu kemudian dibukukannya di 200 tahun setelah itu gitu. Sama seperti ketika orang-orang Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan, dibukukannya ketika di 300 tahun setelah itu gitu. Jadi nggak ada masalah sih gue bilang di sana. Tinggal Robert saja dan kawan-kawan Kristen menerima kenyataan gitu. Ya, sebentar saya potong dikit. Gimana? Karena itu kan tradisi lisan. Jadi tidak dapat dibuktikan dengan yang namanya tulisan kan, atau yang namanya manuskrip kan tidak ada. Jadi silakan. Kalau Anda menarasikan seperti itu silakan saja. Iya. Pada intinya itu sudah diakui bahwa itu lisan kan. Silakan. Iya. Iya gitu. Jadi tradisi lisan ini menang 200 tahun daripada kekristenan. Karena kekristenan tradisi tertulisnya baru ada di tahun 300. Itu sih kenyataannya gitu, Bet. Itu harus diterima gitu. Nah, lalu soal Islam sama dengan menyembah batu, kami tidak sama dengan Yesus. Sebagaimana yang kita sudah lihat, Yesus itu di masa mudanya dia menyembah batu. Ketika dia tua, dia menjadi Tuhan. Berbeda dengan Umar dulunya menyembah batu, lalu kemudian ketika tuanya dia masuk Islam. Gitu, Bet. Ini harus dibahas sampai orang-orang Kristen mengetahui masa mudanya Yesus. Gitu. Yesus, kawan-kawan Kristen jangan mengelak lagi, datanya sudah ada di internet. Yesus ketika mudanya, ketika dia sakit hati dengan gurunya, dia mendirikan batu bata untuk disembah. Kami Islam tidak seperti Yesus yang menyembah batu gitu. Lalu tadi keliling-keliling itu pagan, ternyata kita lihat dengan standarnya Robert, Yahudi jatuhnya pagan semua. Karena Yahudi setiap hari raya Sukot, mereka mengelilingi altar selama 7 kali. Jadinya pagan ini Yahudi gitu kan. Hanya demi Robert ingin memisahkan tradisi nabi-nabi dengan Islam gitu. Nah lalu kemudian memanggil batu. Aduh, lagi-lagi yang kena tampar di sini Yahudi, Robert. Kita lihat sidurnya orang-orang Yahudi ketika sedang berhaji Sukot. Itu ada di Sidur Sefat di hari raya Sukot dalam urutan Hosanot. Hosanot itu jamak dari Hosana ya. Kalian orang Kristen tahu Hosana itu artinya keselamatan. Hosanot itu keselamatan yang jamak. Ini ada di sidurnya, Yahudi punya. Dan gua rasa Robert akan kelimpungan lagi. Nah ini di dalam sidur itu kalau di Islam sholawat kawan-kawan Kristen dan Islam. Dalam sidurnya Yahudi dikatakan ketika dia sedang hari raya Sukot, dia mengatakan begini di sababnya, sabab itu tawafnya Yahudi. For the sake of your truth, foundation stone, I shall set up my prayer, God of salvation, the nation guarded, the Messiah who brings salvation. Demi kebenaranmu, batu fondasi, aku akan memanjatkan doaku, Allah penyelamat, bangsa yang terlindungi, sang guru yang membawa keselamatan. Dar, ternyata Yahudi itu batu fondasi Tuhannya. Kan ini tadi yang Robert mau kan? Robert maunya begini kan? Kena Yahudinya. Kena lagi Yahudinya. Kalau udah kayak gini gimana Kristen? Gimana? Mau bubar? Udah 2000 tahun. Udah 2000 tahun jalan. Tapi gimana dong? Setiap standar yang Kristen buat itu menghajar imannya sendiri. Terakhir perhatikan mengenai bab toharoh atau mensucikan diri. Nah di bab toharoh ada pembahasan beristinja atau membersihkan lubang-lubang kotoran dengan batu. Nah di sini kan perhatikan Bet dan kawan-kawan Kristen perhatikan. Beliau juga menyuruh untuk beristinja dengan 3 batu. Ya, dengan 3 batu. Ini hikmahnya Bet begini Bet. Harus diketahui, setiap pelajaran agama itu ada hikmahnya. Ketika kita tahu bahwa dalam Islam 3 itu untuk kotoran, di dalam kekristenan 3 itu untuk sesembahan. Jadi kawanku, aduh gak tega gue, tapi gak, ini harus disebut ini karena ini kebenaran. Untuk merendahkan penyembahan-penyembahan yang salah, maka ketritunggalan di dalam kekristenan itu dikonversi di dalam Islam menjadi untuk membersihkan berak gitu. Karena perhatikan Bet, 3 batu itu satu hakikat. Batunya 3, ada berapa pribadi? 3. Hakikatnya berapa? 1.
Nah, jadi Tritunggal itu dipakai cebok di dalam Islam. Sedangkan Tritunggal di dalam Kristen itu dipakai menjadi konsep ketuhanan. Gitu. Baik. Sip. Terima kasih. Saya jawab Itu aja ya. paling yang bisa kita sampaikan. Silakan. Oke. Kalau hanya framing seperti itu tidak membuat keimanan saya itu luntur. Ya, apalagi hanya data-data seperti yang Kore sampaikan. Ya, teman-teman semua tahu ya bahwa kami orang Kristen ya dan mengetahui tentang apa yang menjadi 10 perintah Allah itu jangan menyembah berhala ya, berbakti kepadaku saja dan cintailah aku. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Jadi kalau di dalam hal ini tidak ada berhala ya tentu tidak ada yang namanya batu. Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua, kalau kita orang Kristen ya dan bangsa Yahudi pun tidak menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan, sama seperti teman-teman Muslim. Mau berperang pun pakai bawa-bawa nama Allah. Ya saya nggak tahu kenapa sampai harus dibawa-bawa. Mau melakukan apapun, bersih tinja pun bawa nama Allah. Ya mau yang namanya melakukan apapun, ya kalau kita baca Quratul Uyun pun mengeluarkan air mani itu juga harus bawa-bawa nama Allah. Ya makanya itu saya nggak ngerti nangkap dari mana, apakah memang ini berhubungan dengan ajaran batu. Tetapi kalau kita sampaikan juga ya, kalau teman-teman tahu tentang pagan, ya, ini saya kasih tahu teman-teman semua, pagan itu, ya, siapa yang menemukan kata pagan, ya, istilah paganisme itu digunakan untuk merujuk pada praktek, ya. Jadi ini yang menulis adalah seorang yang namanya siapa di sini ya? Nah, Tirmizi Abbas, ya. Istilah paganisme untuk digunakan merujuk pada praktek-praktek tradisi penyembah berhala. Dalam sejarah, istilah lazim ini digunakan oleh komunitas Kristen awal di Romawi pada abad keempat guna membedakan keimanan mereka dari praktek dan tradisi pemuja para dewa. Jadi kalau di sini nih teman-teman tahu bahwa pagan itu penyembah batu itu justru Kristen yang temukan. Tidak mungkin Islam ya, atau tidak mungkin bahwa di sini tadi dikatakan mau membuat framing tentang hal-hal yang namanya Yesus Kristus dan bangsa Yahudi. Tidak pernah ada yang namanya mereka itu menyembah batu atau dewa-dewa lain. Tidak ada. Karena ini diberikan, ya ini data ilmiah ya teman-teman semua dari orang UGM sendiri. Jadi itu yang ditemukan oleh orang Kristen, bukan dari Islam. Jadi sorry teman-teman kalau asal klaim ini pagan, sampai pada abad ke-6 ada yang menyembah batu. Ya, jadi ini ya, saat itu paganisme menjadi salah satu kategori pembeda paling penting di dalam proses kristenisasi di luar Eropa. Ya, di luar Eropa ini artinya ya menyangkut Arab juga, menjadi sasaran kristenisasi lantaran kepercayaan yang sesat dan perilaku yang barbarik dan terbelakang. Jadi orang-orang zaman jahiliyah memang barbar. Makanya dibedakan dengan yang namanya tadi sudah disampaikan bahwa Islam itu kalau berhubungan semuanya dengan batu, ya. Ada cebo pakai 3 batu dan saya heran kenapa selalu hubungannya dengan batu, lempar jin dengan batu. Jin nggak ada juga lempar batu juga. Itu tradisi-tradisi itu tuh dapat dari mana ketika yang namanya melempar jin dengan batu ya? Itu tradisi-tradisi Arab, mereka melakukan suatu ritual-ritual lempar setan dengan batu. Emang setan bisa dilempar dengan batu? Itu kenapa harus dengan batu juga? Kenapa cebo harus pakai batu? Kenapa yang namanya mau menghapus dosa kenapa juga harus dengan batu? Ya, jadi saya kira semua itu kembali kepada teman-teman semua ya. Untuk mulailah berpikir, karena saya hanya tentang batu ini saya sudah sampaikan. Silakan Anda mau percaya yang mana, karena batu pun tidak beranak dan tidak dapat diperanakan. Batu tidak bisa beristri. Tetapi Allah kami yang tadi Kore sampaikan, bahwa yang namanya Allah Tritunggal, dia tentang yang namanya kasih, kudus, dan suci. Tidak pernah mengajarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan hati manusia. Ya. Dia tetap yang namanya kasih, kudus, dan suci.
Ya, tidak pernah ada yang namanya Allah itu mau yang namanya bersuci dan tidak mengajarkan yang namanya cebo. Tidak pernah mengajarkan yang namanya harus makan makan harus duduk, minum harus duduk, cebo harus duduk, apa segala macam, tidak ada diajarkan ajaran-ajaran itu seperti itu. Jadi mungkin teman-teman semua bisa menilai sendiri. Saya kira itu demikian dari saya ya. Terkait dengan hal-hal yang namanya penyembahan terhadap batu atau apapun itu. Thank you buat Ustadz Yusuf dan Kores juga, serta juga tadi Ustadz Wafi ya, yang sudah dapat saya sampaikan juga ya, karena ini juga sudah malam. Saya kira Yusuf PI juga akan tidur ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan ya. Teman-teman sekarang menilai sendiri ya, ajaran mana yang benar, silakan Anda memilih. Itu bukan yang namanya kita yang bisa menilai, tetapi teman-teman sendiri yang mendengar dengan yang namanya data-data yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Thank you buat teman-teman semua ya yang udah hadir. Dari Yusuf PI, Vera Istar dan Wafi juga ya. Thank you. Saya kira saya turun dulu ya. Oke, nggak dengerin ini tanggapan dulu. Gimana? Loh, tadi kan lu yang tanggapi. Awal kan lu. Gua udah Oh gitu, tutup nih. nggak bisa, nggak kuat. Ya udah. Bukan nggak kuat. Kalau gitu ini bukan. gua baik, gua nggak ampuni, bukan gua dengan ampuni. nggak kuat. Gua nggak Terus bukan gua kenapa? nggak kuat. Kalau nggak kuat ya Kalau hanya dulu. Kores. Iya. Kalau hanya tentang omong-omong saja seperti itu, ya itu tidak akan membuat. Gua ini bukan tipe orang yang baper, nggak pernah. Terserah lu mau ngomong apapun, karena saya percaya bro, ya saya dihina pun tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan saya. Tuhan saya tetap mulia. Makanya ini edukasi bukan penghinaan sebenarnya. Bukan, karena tidak ada hubungannya ketika you bicara hanya tentang kalau di dalam Islam 3 batu dipakai untuk yang namanya bersih tinja bersuci. Di dalam Kristen Tritunggal. Kan tidak ada hubungannya, itu hanya tentang framing. Ada hubungannya dong. Enggak, gini. Itu tidak ada yang membuat saya, sebentar. Itu tidak membuat saya menjadi yang namanya baper. Karena Itu kepercayaan bagusnya dari Kristen lu itu, Bet. Makanya stand by Iya. dulu. Ini ada data buat lu Makanya. buat belajar. tidak ada gunanya untuk belajar. nggak mau. Gini lu nggak memberikan pelajaran, oke lah, tapi ini tidak ada gunanya mendengar hal-hal yang lucu-lucu seperti itu bro. Kecuali lu memberikan Namanya juga edukasi. Kristen zaman dulu belum dewasa pasti ada lucu-lucunya. Bukan, kalau lu hanya bicara tentang yang namanya lisan-lisan ya dari rabinik Yahudi yang baru ditulis tahun 2000, itu biasa. Namanya juga framing. Ya, Iya, kalau untuk framing kan gua yang bikin Tuhan websitenya. Yesus, Ini kan ya Yahudi sendiri silakan. yang bikin. Iya, itu kan Yahudi. Yahudi bukan Kristen kan? Tapi kalau gua Tapi keselamatan datang dari bangsa Yahudi kata Tuhannya Kristen. Kalau yang namanya gua sampaikan itu dari Islam untuk Islam dan kembali ke Islam. Kalian bantah sendiri data kalian. Loh, kalau kami tidak dari ada Yahudi yang untuk namanya Yesusnya, Kristen belajar Nggak tentang bi- Tuhannya. Nah, kami sudah Itu menyampaikan Tuhan Yesus tidak pernah yang namanya sembah batu, tidak pernah yang namanya Terus melakukan data yang segala tadi sesuatu. gimana? Di report aja data yang tadi supaya Itu buka. kan namanya lisan-lisan, hanya tulisan dongeng-dongeng palsu aja. Jadi nggak ada yang bermasalah dengan kekristenan. Yesus sembah batu. Tunjukkan Tradisi lisan dongeng gimana? Jadi itulah Gimana, saya kira gimana? ya. Kalau hal-hal yang namanya mungkin kalau memberi ilmu saya dengar. Tetapi kalau hanya tentang yang namanya Tritunggal dengan cebok 3 batu tidak ada hubungannya. Hal-hal Ya ada seperti dong itu sama-sama tanpa- tiga. gini. Tiga pribadi. Batu Kami pribadi bukan jelas atau hakikat. tanpa kami tidak perlu yang namanya menghina. Kami menyampaikan dengan data. Karena kami tahu Dari yang mana menghina Tuhan kami sudah Kenapa sangat sih gua hina tuh? ajarannya. Ngapain Gua bilang kami harus menghujat menghina sih. lagi? Loh, itu jelas loh. Yang mana? Saya tidak bilang bahwa menghujat. Astagfirullah. Siapa bilang? Saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda menghujat, tetapi tidak ada Alhamdulillah, ya hubungannya. bagus kalau gitu. Takutnya salah. Jelas, persepsi. kalau saya tuh nggak biasa menuduh. Tetapi kalau saya bilang ada yang menghina agama kami tanpa menghina pun yang ajarannya itu sudah sangat hina, ngapain lagi kami hina? Jadi Iya kan, hanya sama-sama menampilkan kita seperti data itu. aja. Sama-sama saling Ya, iya. mengasihi. Iya, makanya saya mengasihimu, saya mengasihi teman-teman semua di sini. Tidak ada yang namanya saya membenci. Makanya saya Bagus. sampaikan juga Jadi, Bu, mau bahwa dengerin data gue kalau yang yang terakhir? namanya Enggak. kalau yang namanya lu hanya ngomong tentang hal-hal Tritunggal, batu, itu tidak ada intinya, tidak ada akan masuk kecuali lu menyerang suatu Ya, inti karena yang lu membuat gua menolak berpikir. gitu loh, Ben. Contohnya Karena lu kayak menolak tadi kebenaran. si Wafi, sebentar. Apa? Kalau si Wafi tadi dia membantah dengan data. Nah, itu membuat saya berpikir dan saya mengambil untuk Loh, yang tadi namanya gua cara berdata- berpikir. tadi Tetapi gua kalau bawa you data hanya apa itu? ngomong, Data Mobile Legend memang kan itu data agama itu.
Iya, apa hubungannya lu cebok 3 batu dengan lu ngomong Tritunggal? Kan tidak ada gunanya. Sama-sama 3. Iya, hanya itu kan. Hubungannya dengan Tritunggal. Nah, itu kan tidak ada yang namanya suatu hal pendidikan di situ. Hanya ada asal-asal ngomong aja. Lo bukan, Kayak itu kan pembelajaran evaluator kecil. jadinya gitu, bahwa Ya, Tuhan itu satu, oke, bukan itu 3 kan. Kalau mau evaluator aja. dibawa hikmah ke sana, Itulah makanya tidak ada gunanya mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Dan saya kira kalau hanya hal-hal seperti itu, dongeng-dongeng seperti itu tidak menambah ilmu, bagi loh, saya pun Tritunggal itu silakan bukan aja ngomong di dongeng, sini. cebok 3 batu bukan dongeng. Kenapa kalau disatuin jadi dongeng? Udah itu aja ya. Saya Gimana? kira nanti kalau memang mau apa kita debat aja, Kores. Nanti kita buat jadwal. Oh iya, wis satu kalau gitu. Iya, Siap, siap. Ya. Kalau Ini ini follow dulu dong, di- follow dulu. Ini akun gue baru soalnya, yang kemarin belum. Oke. Yuk. Oke, sip ya. Thank you buat Ya teman-teman wes, semua Bre. yang udah. Mohon maaf kalau Nanti ada kita kata-kata yang ketemu lagi. menyakitkan. Sungguh gue itu hanya ingin lu selamat gitu, Bre. Oke, sama-sama bro. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang mungkin salah atau dalam penyampaian. Mohon maaf ya. Saya ingin supaya Siap, teman-teman jangan semua diulangi aja. mengenal yang namanya kebenaran ya. Thank you. Tuhan Yo. Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhannya Yesus juga ingin kalian berdua selamat. Aduh. Gimana ini? Dah, tidur dah. Gitu. Sanofi mana? Aduh. Akunnya habis itu. Aduh. Ustadz Wapi.